Selain kemudian memuat nama desa Jambi, prasasti ini juga memuat pertemuan para biksu. Jadi kita ingat, masih segar dalam ingatan kita ketika para pendeta dan para biksu ini berkumpul di Gunung Lejar untuk membahas masalah kemungkinan melakukan revolusi untuk kemudian menggulingkan kekuasaan Kertajaya Raja Kediri. Jadi kemudian di Jawa ini memang tidak terlepas dari kekuasaan para pendeta ya, para biksu untuk kemudian berkumpul di hutan-hutan membahas masalah eksistensi maupun perkembangan sebuah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu. Berjumpa lagi di channel Warisan Kuno. Di kesempatan vlog kali ini saya berada di daerah Bangle, Nganjuk, Jawa Timur. Di kesempatan vlog kali ini saya akan berkunjung ke sebuah peninggalan kuno, yaitu sebuah prasasti yang berada di tengah-tengah area hutan. Saya sudah berada di lokasinya dan letak prasastinya itu berada di sana itu loh, di bawah cungkup warna hijau. Dan di kesempatan vlog ini saya tidak sendiri, saya rame-rame ya sama youtuber Jawa Timur. Ini kita merusuk yang berusukan di sebuah hutan jati yang penuh dengan buah-buahan eksotis. Nah, seperti dari luar seperti telur, itu telur purba, warnanya seperti keramik ya atau marmer. Tapi sebenarnya di dalamnya ini daunnya seger. Nggak tahu ini buah apa ya. Kok warnanya kayak gini ya, kayak coklat-coklatan gitu ya. Rasanya asem. Ada manis-manisnya, kelihatannya ini kedondong. Nah, ini buahnya. Nah, ini. Di area ini selain buah-buah kedondong yang cukup banyak, juga banyak fosil-fosil. Nah, diduga ini fosil. Jadi ini sekali lagi bentuk tulangnya itu masih ketara, yaitu tulang kaki ya, tulang kaki atau tulang paha yang terpotong. Dan sumsum tulangnya itu sudah mengkristal. Jadi ini merupakan fosil tulang yang artinya di sini pada masa sekitar 1500 sekitar 1,5 juta tahun silam ini merupakan sebuah savana pegunungan yang padang rumput luas penuh dengan mamalia purba seperti mamut, gajah purba ya, atau kemudian banteng purba, kerbau purba, sapi purba, kijang purba maupun kemudian harimau bertaling belati. Namun merentang dari sejarah yang cukup panjang di sini, kita akan menemukan sebuah prasasti yang luar biasa tentang proses perkembangan ya peradaban Mataram kuno Jawa Tengah untuk kemudian memasuki peradaban di Jawa Timur. Mari kita teliti bersama-sama.
di tumpukan-tumpukan batu fosil ini ya, kemungkinan ini juga fosil kerang purba yang sudah daging kerang yang sudah pecah-pecah ya, pecah. Nah ini kelihatannya masih daging kerang. Nah di sini sangat luar biasa sekali ya. Selain kemudian temuan prasasti, coba kita nanti bertanya kepada leluhur yang ada di sini tentang eksistensi sebuah prasasti. Nah ini juga fosil. Ini dulunya itu sebuah daging kemungkinan kerang purba yang membatu gitu ya. Jadi kelihatan ini fosil ya, berbeda dengan batu-batu yang lainnya. Nah ini, mari kita telusuri bersama-sama. Rahayu, Rahayu. Jadi Mbah putunipun sowan kepingin petunjuk tentang eksistensi prasasti ini pada masa lalunya. Ya. Jadi prasasti ini itu memang prasasti yang dikeluarkan oleh seorang raja Mataram kuno pada tahun 830 Saka atau pada tahun 908 Masehi. Yaitu tahun-tahun ini merupakan tahun masa pemerintahan Rakeh Watukuro Dia Balitung, atau dalam prasasti Jedong disebut juga Rakeh Garuda Muka. Jadi Rakeh Watukuro Dia Balitung ini seorang rakeh yang senantiasa kemudian memiliki visi misi tentang arti pentingnya Sungai Berantas pada masa depannya, terutama pelabuhan Ujung Galuh yang akan menopang perekonomian Jawa dalam menguasai peradaban dan perkembangan ekonomi Indonesia Timur. Termasuk kemudian Rakeh Balitung ini juga memiliki visi misi untuk menyatukan Pulau Bali ke dalam Jawa juga pada masa ini. Sehingga kemudian tidak hanya di desa desa mana ini namanya ya? Bangle. Ya, Desa Bangle, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ini tidak hanya di sini saja kita temukan prasasti-prasasti masa Dia Balitung yang ada di Jawa Timur, melainkan di Mojokerto, prasasti Jedong, maupun prasasti yang ada di Sidoarjo ya, itu juga beberapa ada prasasti-prasasti di sekitar Sungai Berantas ini tentang kemudian yang dikeluarkan oleh Rakeh Watukuro Dia Balitung. Terutama di sini itu tahun 908 Masehi, prasasti Jedong 1 atau di Mojokerto ini berarti 2 tahun ya setelah kemudian menguasai dan menyatukan wilayah Nganjuk ke dalam Mataram kuno, kemudian dilanjutkan ke Mojokerto, Gunung Penanggungan tahun 910 Masehi. Jadi prasasti ini juga memuat nama desa yang bernama nama Jambi. Nah, nama Jambi. Nah, kita ingat bahwasanya Dharma Daksa Kasaiwan, yaitu pemangku agama Buddha, pemangku agama Siwa, itu salah satu dibantu oleh Sabta Upapati yang salah satunya adalah Samget Ijambi, yaitu seorang pendeta yang mengurusi sebuah urusan Jambi ya, Jambi. Jadi ini urusan yang masih saat ini masih perdebatan para ahli ya, apa arti dan makna dari kata Jambi itu sendiri. Selain kemudian memuat nama desa Jambi, prasasti ini juga memuat pertemuan para biksu. Jadi kita ingat masih segar dalam ingatan kita ketika para pendeta dan para biksu ini berkumpul di Gunung Lejar untuk membahas masalah kemungkinan melakukan revolusi untuk kemudian menggulingkan kekuasaan Kertajaya Raja Kediri. Jadi kemudian di Jawa ini memang tidak terlepas dari kekuasaan para pendeta ya, para biksu untuk kemudian berkumpul di hutan-hutan membahas masalah eksistensi maupun perkembangan sebuah negara. Jadi prasasti ini cukup penting dan ini jauh dari perkampungan tetapi masih masuk wilayah Bangle, yaitu Desa Bangle, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Semoga kemudian prasasti ini ya bisa kemudian mengenang
bagaimana kemudian arti pentingnya Jawa Timur dalam sebuah perekonomian internasional dan global yang luar biasa, terutama abad ke-10 dan ke-11, sehingga penguasa-penguasa Jawa Tengah yang telah bermegah-megahan membangun Borobudur, Prambanan, Plaosan, ya Candi Sewu dan semuanya itu rela ditinggalkan untuk kemudian pada tahun 929 beralih ke Jawa Timur, yaitu istana maupun kedaton dari Jawa Tengah dipindahkan ke Jawa Timur dalam proses yang berangsur-angsur yang secara resmi tahun 929, tetapi perlahan-lahan sebenarnya sudah mulai digarap oleh Rakai Watu Kuro Dia Balitung sejak awal-awal abad ke-11, yaitu tepatnya di sini adalah tahun 908. Semoga menjadi bermanfaat bagi kita semua. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.